subscribe ya guys. Asyik. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Shalom anak-anak kelas 3. Ibu Tiwa sangat bahagia menyapa kalian semua yang berada dari rumah. Kalian juga kan? Terima kasih. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Bagaimana? Puji Tuhan, luar biasa. Coba dari rumah masing-masing diberikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih anak-anak, berdoa memulai pembelajaran hari ini. Siap? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang indah dan baik ini. Kami anak-anak kelas 3 diberikan kesehatan, diberikan kekuatan sukacita bersama dengan keluarga. Dan hari ini kami dapat belajar online semuanya karena kemurahan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia ini. Tuhan tolong sembuhkan, pulihkan dan selamatkan. Dan orang-orang yang kesulitan mereka mendapatkan kekuatan dan juga jalan keluar. Berkatilah Bapak Ibu Guru dan orang tua kami yang terus hidup berjuang. Tuhan, jika di antara kami saat ini ada yang sakit, Engkaulah Allah yang sanggup menyembuhkan dan memulihkan. Kami siap belajar hari ini, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Anak-anak kelas 3, hari ini Ibu Tiwa akan mengevaluasi pembelajaran kita selama semester 2. Masih ingat pembelajarannya apa saja? Oke, Ibu akan mereview kembali. Nah, pembelajaran kita dari 8 sampai 14. Pembelajaran 8, aku membutuhkan orang lain. 9, aku bisa mengasihi orang lain. Di pembelajaran 10, belajar mengasihi seperti Allah. 11, bersyukur dalam perbedaan. Dan pembelajaran 12, aku menolong walaupun berbeda. Mau menolong walaupun berbeda. 13, aku dan kamu sama di hadapan Allah. Dan pembelajaran ke-14, bersahabat dengan semua orang. Dalam Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri. Saat Adam tidur di Taman Eden, Tuhan menciptakan seorang penolong yang sepadan untuk dia, yaitu perempuan bernama Hawa. Hawa Tuhan ciptakan dari tulang rusuk Adam. Anak-anak manusia disebut makhluk sosial. Karena apa? Manusia tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Manusia hidup itu membutuhkan orang lain. Tak satu pun manusia bisa hidup sendiri. Manusia pertama Tuhan ciptakan di Taman Eden. Siapa tadi namanya? Betul, Adam dan Hawa. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi. Dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40, di sana diajarkan ada 2 hukum kasih. Yang pertama, mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa dan juga akal budi kita. Dan hukum kasih yang kedua yaitu mengasihi sesama manusia. Hidup tanpa kasih ialah kesia-siaan, apapun itu. Jadi, mari kita untuk hidup saling mengasihi Allah dan saling mengasihi sesama kita. Kasih adalah sifat Allah yang paling utama. Kalau kita tidak bisa mengasihi,
berarti kita tidak mengenal Allah. Kasih itu sabar, murah hati, tidak sombong. Kasih itu juga berlaku sopan. Kasih itu juga tidak mementingkan diri sendiri. Anak-anak, ada 4 kasih. Yang pertama, kasih agape. Kasih agape ialah kasih yang tulus dan sempurna yang hanya dimiliki oleh Allah. Kasih storge. Kasih storge itu ialah kasih yang berdasarkan hubungan darah, yaitu siapa coba? Orang tua dan anak, dan juga antar saudara. Kasih yang ketiga, kasih filia. Kasih filia adalah kasih persahabatan, seperti kasih yang dimiliki Daud dan Yonatan. Persahabatanmu dengan siapa itu disebut kasih filia. Yang keempat, kasih eros, yaitu kasih yang berbeda jenis kelamin, ya, antara laki-laki dan perempuan. Salah satu contohnya ayah dan ibu. Indonesia sangat majemuk, berbeda satu dengan yang lain, dan sangat kaya akan suku, ada agama yang berbeda, bahasa daerah, dan juga tarian, masih banyak lagi. Bagaimana kita hidup bersyukur dalam perbedaan ini? Karena keanekaragaman berasal dari Tuhan Yesus. Perbedaan tidak membuat kita jadi suka bertengkar, saling bermusuhan, merasa dia sainganku, saya nggak layak. Bukan. Perbedaan itu membuat kita kompak, indah, rukun, dan sesuatu yang sulit menjadi mudah. Masih ingat ya anak-anak? Kalau suku Jawa berasal dari daerah mana? Betul, dari Jawa, ya. Kalau suku Batak, kayak Ibu Tiwa, seperti Ibu Tiwa, suku Batak berasal dari daerah Sumatera Utara. Kalau suku Asmat, suku Asmat dari mana? Papua. Dayak dari daerah Kalimantan. Hebat. Tuhan Yesus mengasihi semua orang, tidak membeda-bedakan. Maka Tuhan Yesus disebut Maha Kasih. Tuhan Yesus pernah dicobai para ahli Taurat. Ahli Taurat itu adalah orang yang ahli dalam ajaran agama, kitab-kitab. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan bagaimana seorang Samaria yang tidak begitu diperhatikan, dianggap di masyarakat, dan dimusuhi oleh orang Yahudi. Tapi orang Samaria yang murah hati itu menolong korban perampokan. Dia mengobatinya dengan anggur. Dia membersihkan dengan anggur. Dia membawa ke tempat penginapan. Dia juga membayarkan. Dia menolong korban yang habis dirampok itu tanpa melihat dia berasal dari mana, terus curiga, ketakutan, untung rugi. Dia mengasihi dengan tulus. Sedangkan imam dan juga Lewi hanya melihat saja, tidak mau menolong. Anak-anak, mengasihi itu dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, kita harus segera lakukan. Toleransi artinya menghargai dan menerima perbedaan. Itulah yang dilakukan sahabat Daud dan Yonatan. Daud itu sehari-hari menggembalakan domba. Dia anak daripada Isai. Sedangkan Yonatan, dia anak raja pertama Saul. Ya, dia anak raja bangsa Israel yang pertama. Tetapi sekalipun mereka berbeda, mereka bisa
bersahabat dengan rukun, setia, saling menerima. Bahkan saat Daud keadaan sulit, Yonatan menolongnya dan membantunya. Anak-anak, mari kita untuk terus hidup mengasihi, menolong sekalipun berbeda satu dengan yang lain. Seperti Tuhan mengasihi kamu, saya, dan semua orang. Kita semua di hadapan Tuhan kedudukannya sama. Tidak ada yang lebih rendah atau lebih tinggi. Semuanya sama. Kalau kita mau mengasihi orang lain harus tulus. Nah, Zakheus seorang pemungut cukai. Pemungut cukai itu ialah tugasnya menarik pajak. Dan orang-orang pada zaman itu menganggap pemungut cukai itu adalah orang yang paling berdosa. Karena merasa mengambil pemungut pajak itu lebih daripada yang seharusnya ditagih. Zakheus saat mendengarkan Tuhan Yesus berada di Yeriko, wow, dia sangat kegerangan. Tapi karena tubuhnya dia pendek, orang berkerumunan saat itu, akhirnya dia cepat-cepat pergi memanjat pohon ara dan dia bisa melihat Tuhan Yesus. Dan pertemuannya itu membuat Zakheus bertobat. Zakheus membagikan setengah dari hartanya itu kepada orang-orang miskin, orang-orang yang kesusahan, kelaparan, dan mengembalikan hasil dari pajak yang dia ambil lebih itu, mengembalikan kepada orang yang pernah diperasnya itu 4 kali lipat. Anak-anak, kalau kita melihat orang lain melakukan kesalahan, kekeliruan, jangan mudah kita langsung menghakimi. Wah, kamu pasti berdosa, kamu tidak layak, kamu tidak teman saya. Bukan, kita harus memaafkan orang lain yang berbuat salah. Kita mendoakan dia, kita tetap mau bersahabat. Saat dia salah, boleh kok kita tegur mereka. Bagaimana dengan anak-anak? Apakah kita girang bertemu dengan Tuhan Yesus? Harus, karena Tuhan Yesus adalah kasih. Demikian pembelajaran kita hari ini anak-anak. Tetap semangat belajar. Jangan lupa mengasihi sesama, siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Tetap semangat, dekatlah dengan Tuhan, hormati orang tua, jaga kesehatan. Shalom anak-anak.